Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi nggak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja bacaan-bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan hari ini. Tiga sekop, 2 wajik, princess wajik, 5 sekop, 3 keriting. Oke. Energi untuk hari ini. King of Wands, the Emperor, 5 of Swords, the Knight of Cups, the Chariot. Oke. Di sini yang terlihat ada indikasi bahwa ada orang ketiga atau seseorang yang hadir dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu yang bisa merusak hubungan kalian. Ya. Jadi ada seseorang yang berniat untuk menjadi orang ketiga dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Entah itu orang ini hadir ke hidup pasangan kamu atau orang itu hadir ke hidup kamu. Ya, entah itu menggoda pasangan kamu, entah itu menggoda kamu. Jadi waspada dan berhati-hati akan hadirnya orang ketiga yang bisa merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi ada sebuah ujian ya, sebuah ujian dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. Ya. Terus di sini mungkin di hari ini ada yang melakukan sebuah kerjasama, ya, ada pertemuan, terus janjian sama orang, ada kerjasama sama orang di sini. Terus nantinya kamu juga akan mendapatkan sebuah berita tak terduga tentang uang. Ya, di sini. Tapi berhati-hatilah jika kamu mungkin akan ada kerjasama dengan seseorang. Berhati-hati dalam berbicara, karena mungkin seseorang yang berdealing dengan kamu, seseorang yang akan bekerja sama kamu, itu adalah seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi. Ya. Terus di sini diharapkan untuk kamu jangan terlalu berharap sama orang lain. Ya, karena sumber kekecewaan adalah harapan kita sendiri yang terlalu tinggi, terlalu banyak ekspektasi. Jadi ketika nggak sesuai dengan kenyataannya, kekecewaan kita rasakan. Ya, di sini. Tapi jangan juga di sini kita itu terlalu menyalahkan seseorang atas kekecewaan yang kita rasakan.
Ya. Kamu bisa menilai orang lain, kamu boleh menilai orang lain, tapi jangan menghakimi orang tersebut. Ya. Percaya diri penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, tapi ingat, kita pun juga tak selalu benar. Cukup berusaha menjadi baik tanpa merasa diri paling baik. Ya. Jadi nggak semuanya sakit hati, kekecewaan karena orang lain itu sepenuhnya salah orang lain. Kadang kitanya yang terlalu berlebihan berharap kepada seseorang itu. Padahal mungkin di awal-awal kamu udah tahu resikonya itu bakal seperti apa, dianya itu gimana gitu, ya. Tapi kamunya yang berharap berlebihan, akhirnya jadi sakit hati, akhirnya jadi kecewa. Ya, jadi nggak perlulah kita nyalain orang, oke, dia salah gitu ya, udah nyakitin kita, tapi nggak sepenuhnya kita itu juga benar gitu loh. Ya, makanya di sini apapun itu jangan terlalu berharap berlebihan ya. Oke. Terus mungkin di sini ada beberapa dari kalian ada sebuah konflik ya. Sebuah konflik atau pertengkaran dengan pasangan ya, atau dengan orang sekitar. Tapi aku lihat sih konfliknya itu kayak bersifat sementara ya. Memang sudah sering banget terjadi konflik karena ego satu sama lain. Ya. Terus hari ini ada yang melakukan perjalanan kerja. Ya. Aku harap hati-hati dalam melakukan perjalanan di sini. Terus ketika kamu nanti dihadapkan oleh sebuah pilihan, ya, berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada journey ya, ada perjalanan yang mungkin kamu lakukan di hari ini. Ini bisa jadi perjalanan kerja atau rencana perjalanan, bayangan melakukan perjalanan, iseng-iseng lihat tiket kereta api, iseng-iseng lihat tiket pesawat, atau harga-harga hotel, atau ngelihat destination gitu ya, tempat-tempat yang indah gitu. Ada keinginan kamu untuk melakukan perjalanan, atau memang ini hanya sekedar ya rutinitas perjalanan kerja ya, atau itu tadi ya bisa rencana perjalanan, bisa memang rutinitas perjalanan kerja, atau di sini ada bayangan-bayangan untuk melakukan sebuah perjalanan. Ya, ada yang lagi kerja ya di sini. Ada banyak aktivitas yang kamu lakukan. Tapi tetap ingat ya, sesibuk-sibuknya kamu tetap harus menjaga kestabilan waktu makan, makanannya juga yang sehat. Jangan lupa juga tidurnya yang cukup biar apapun itu seimbang, ya. Oke, ada lovers di sini. Di sini tapi tentang pilihan ya. Jadi waspada dan hati-hati, ada seseorang yang mengintai yang bermaksud untuk merusak hubungan kamu dengan seseorang. Jadi ada seseorang yang datang itu kayak memang sudah ada niat untuk merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ini orang ketiga itu bisa jadi nggak harus tentang misalkan orang yang menggoda gitu ya. Orang ketiga itu bisa jadi orang tua, orang ketiga di sini tuh bisa jadi temen, kalau terlalu mendengarkan apa kata temen, saran-saran dari orang yang salah sebenarnya gitu. Ya. Terus di sini ada laki-laki yang tua atau lebih tua dari kamu, yang dianya itu ingin bergerak ke kamu, ya. Mungkin sempat ada pertengkaran. Ini bisa jadi jika kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah. Mungkin hubungan kalian sempat ketahuan. Dia ingin bergerak ke kamu, dia ingin datang ke kamu tapi takut.
ya, takut pasangannya karena baru saja ketahuan. Atau di sini ini mungkin hubungan kamu dengan seseorang yang lebih tua ini, ya, itu udah berakhir, udah selesai, tapi dia ingin banget bisa kembali ya sama kamu tapi takut. Oke. Oke, ada house. Mungkin ada yang berkeinginan untuk pindah tempat, atau ada yang berkeinginan untuk merenovasi rumah, ada sesuatu yang berhubungan dengan rumah ya, atau ada keinginan untuk berkunjung ke rumah seseorang, atau ada yang mungkin hari ini lagi cuti atau libur ada di rumah gitu ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan rumah. Atau di sini ya ada sangkupnya tentang rumah ya. Aku akan cari tahu sih apa di sini maksud tentang rumah. Oke. Di sini mungkin ada sebuah rencana-rencana yang gak sesuai dengan harapan kamu. Sesuatu yang berkaitan dengan rumah. Mungkin ada penundaan ya. Jika kamu mungkin ada rencana untuk merenovasi, memperbaiki rumah, membeli rumah, pindah rumah atau apa, itu ada situasi yang gak sesuai. Ya, dimana mungkin harus ada penundaan di sini. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kamu, sesuatu yang berkaitan dengan rumah di sini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada sweet dream, good news, withdrawal, fright, confinement. Oke. Di sini ini mimpi ya. Ada apa dengan mimpi? Mungkin entah itu tadi malam atau itu nanti malam, kamu yang bagi khusus wanita ya akan bermimpi tentang sesuatu yang dimana mimpi tersebut ada makna-makna yang penting untuk kamu di sini. Ya. The Hierophant. Jadi di malam hari ini atau tadi malam kamu bermimpi ya. Kalau laki-laki ya, kalau kalian laki-laki di sini mimpinya itu mungkin ada seorang sosok perempuan yang datang ke dalam mimpi kamu, tapi ada makna-makna tertentu. Tapi kalau di sini kamu perempuan, ya, kamu yang nonton perempuan, ada sebuah mimpi dengan sesuatu hal di mana mimpi itu adalah tanda-tanda untuk kamu atau feeling kamu tentang sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kamu ke depannya. Mungkin ini adalah pesan dari spirit guide kamu, leluhur kamu, atau kodam kamu yang ingin menyampaikan sebuah pesan penting untuk kamu tentang apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Sebuah situasi yang benar-benar kamu waspadai. Ya.
Karena The Hierophant ini sesuatu yang berkaitan dengan kayak ahli spiritual, ahli agama, atau jeleknya di sini kayak dukun gitu ya. Jadi mungkin ada dukun, ahli spiritual, atau seseorang di antara itu kayak membuat sesuatu kepada kamu atau keluarga kamu. Dan spirit guide kamu atau kodam kamu, leluhur kamu, penjaga kamu, ini memberikan pesan kepada kamu untuk waspada. Karena nanti ke depannya itu ada sesuatu yang akan terjadi. Ya. Di sini. Mungkin beberapa siapa tahu ya, kamu bisa mengantisipasinya atau bisa melakukan sesuatu hal ya sesuai dengan apa yang ada dalam mimpi tersebut. Ya memang ini nggak semuanya ya, nggak bisa semuanya resonate, cuma beberapa. Jadi kalau kamu seorang laki-laki, mungkin kamu akan didatangi seorang perempuan tua, ya perempuan tua datang ke dalam mimpi kamu, dan kayak entah dia nunjuk sesuatu, entah dia kayak menunjukkan sesuatu, atau membawa kamu ke tempat sesuatu. Kamu bisa cari tahu artinya di Google dulu tentang apa arti tempat itu atau apa arti keadaan itu gitu. Ya. Karena itu adalah sebuah pesan yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi untuk kamu ke depannya, kayak punya firasat gitu ya, firasat kamu. Kalau kamu perempuan ya, nanti kamu kedatangan seseorang atau kamu mengalami sebuah kejadian tertentu, entah ada genteng kamu yang jatuh atau dinding kamu yang runtuh atau apa ya, sesuatu yang berkaitan dengan rumah atau kamu sesuatu yang berkaitan dengan jalan ya, kamu lihat lampunya terang atau lampunya gelap gitu. Jadi itu ada sesuatu makna-makna tertentu kepada kamu, di mana ternyata ada orang spiritual atau orang ahli spiritual, ahli agama atau sebangsanya kayak dukun atau apa, itu sedang membuat sesuatu, entah itu malam tadi, entah itu nanti malam. Jadi kamu punya firasat atau kodam kamu memberikan pesan kepada kamu. Ya, tapi apapun itu tetap yang nomor satu meminta ya perlindungan kepada Tuhan. Oke. Di sini hari ini mungkin akan ada sebuah kabar bagus, kabar yang menyenangkan yang mungkin akan kamu dapatkan. Ya, kamu kedatangan sesuatu yang menyenangkan, sebuah kabar yang menyenangkan untuk kamu di sini. Terus hati-hati. Kok aku melihat di sini ada seseorang yang lagi-lagi tentang kamu yang udah punya hubungan, hati-hati. Ada seseorang yang berniat untuk membuat kamu dan pasangan kamu itu putus gitu ya. Jadi entah ini orang masa lalu, entah itu orang masa lalu kamu, entah itu orang masa lalu pasangan kamu yang mungkin hadir kembali untuk mengambil kembali apa yang dia rasa miliknya gitu. Jadi waspada atau hati-hati. Terus di sini ada seseorang yang saat ini sedang merasa depresi. Dia adalah seseorang yang saat ini tidak ada komunikasi sama kamu. Ada rasa bersalah yang dia rasakan kepada kamu. Ketika tidak berkomunikasi dengan kamu, dia kayak ada kondisi depresi, bingung, gila sendiri gitu ya. Ada ketakutan-ketakutan untuk melangkah ke kamu. Jadi ada seseorang yang saat ini sudah tidak komunikasi sama kamu, kayak kegilaan, ya, depresi, pusing, bingung, merasa bersalah, ya, pingin ada komunikasi lagi sama kamu, tapi kayak takut gitu ya di sini. Terus ada kondisi dimana mungkin
entah itu gebetan kamu, entah itu pasangan kamu, yang mungkin tiba-tiba dia diem, mungkin dia tiba-tiba pasif ke kamu. Ternyata ada keinginan dia untuk sedikit demi sedikit itu menghindar dari kamu, karena ada rasa ketidaknyamanan yang dia rasakan. Dia di sini kayak ngerasa terlalu tertekan atau terlalu terpenjara. Mungkin sejak dengan kamu, dia itu selalu menjaga perasaan kamu, sehingga mengurangi kebiasaan dia untuk bersama dengan teman-temannya atau main game atau apapun itu, kesenangan-kesenangan dia. Lah, lama-lama ya dia itu kayak jenuh, lama-lama dia bosan, lama-lama dia merasa terpenjara dengan situasi seperti itu. Dia berharap itu punya pasangan itu yang bisa juga mengetahui atau kayak memahami jika dia itu juga butuh waktu untuk sendiri, ya. Jadi seseorang ini kayak sedikit menjauh. Misal kamu bertanya-tanya, kenapa ya tiba-tiba kok dia banyak diem, tiba-tiba kok dia banyak menjauh gitu ya. Kan padahal nggak ada salah apapun, kok dia berubah ya. Ya itu tadi, sebenarnya kemarin-kemarin dia itu kayak berpura-pura lah untuk care sama kamu, atau menjadi seseorang yang berbeda ya, demi bisa memberikan perhatian, kasih sayang sama kamu yang lebih seperti apa yang kamu harapkan gitu. Tapi lama-lama dia capek menjadi orang lain gitu ya, menjadi seseorang yang ya bukan dirinya gitu loh. Dia maunya itu kita jalani hubungan, tapi aku juga masih bisa merasakan kebebasan gitu ya. Kalau memang waktunya sama kamu ya aku ke kamu gitu ya. Tapi kalau waktunya nggak sama kamu ya, dia berharap dia bisa punya waktu untuk main-main sama temennya atau main game atau apa, tanpa dilarang-larang, tanpa ngambek-ngambekan dan sebagainya ya. Oke. Energi untuk hari ini. Ya, ada seseorang yang lagi melo, pengen dikertiin, pengen dimanjain. Ya. Seseorang ini sangat-sangat merindukan kamu. Tapi sayangnya hubungan kamu dan dia saat ini tuh sudah kurang baik. Mungkin ini adalah seseorang yang lebih tua dari kamu, yang saat ini penuh dengan ketakutan, penyesalan, kebingungan ya. Ada seseorang yang lebih tua dari kamu yang saat ini gak komunikasi sama kamu ya. Mungkin kalau kamu berding dengan seseorang yang sudah menikah tadi ya, dia itu sempat ketahuan ya hubungan kalian, sehingga dia hanya bisa menahan rasa kangennya ya sama kamu, karena dia nggak bisa untuk berkomunikasi sama kamu. Atau kalau dia belum punya pasangan, mungkin hubungan kamu itu pernah berantakan, di mana dia melakukan sebuah kesalahan, dan di sini dia dihantui rasa bersalah ya. Dia kayak nyadari kalau dia itu cinta banget sama kamu, dia lagi melo banget, pingin banget ya merasakan dimanjain sama kamu gitu ya, pingin ngertiin kamu, pingin disayang sama kamu, tapi dia takut karena dia sadar diri dengan apa yang udah dia lakukan sama kamu selama ini. Oke. Ada yang bertemu dengan orang penting ya, mungkin kamu ada janjian dengan itu tadi ya. Ada yang mungkin akan bertemu dengan orang penting, beberapa kayak ada janjian untuk bertemu dengan kolega, klien, customer. Dan hati-hati dalam berbicara atau bersikap, karena seseorang yang mungkin akan kamu temui adalah seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi ya. Ada petualangan baru ya, mungkin ada yang itu tadi ya, yang berencana atau yang berkeinginan untuk melakukan sebuah perjalanan traveling atau petualangan-petualangan yang baru, sebuah tempat yang gak pernah kamu kunjungi, ingin melakukan wisata, petualangan-petualangan tertentu ya.
Ya, hati-hati. Ada seseorang yang mengintai tanpa sepengetahuan kamu. Dia tidak sebaik apa yang kamu kira. Ini lebih ke arah hubungan ya. Jadi hati-hati, ada orang ketiga yang mencoba untuk merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, dimana orang ini selalu mengintai hubungan kalian, mengintai kamu. Ya, tanpa sepengetahuan kamu. Bisa jadi malah yang lebih parah, orang ini sebenarnya udah ada di sekitar kamu. Ya, dan di depan kamu dia baik banget, tapi sebenarnya maksud dan tujuan dia kurang baik. Jadi waspada dan berhati-hati di sini. Takutnya kamu percaya dengan orang yang salah, yang dimana baik di depan namun buruk di belakang. Ya, hati-hati. Entah di sini kayak misalkan orang ketiga ini bisa jadi temen yang bisa jadi mengadu domba. Ya, dia nggak suka dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu, sehingga dia melakukan sesuatu hal ya yang bisa merusak hubungan kalian. Jadi hati-hati ya, mungkin di depan kamu dia seolah-olah baik. Oke. Pesan semesta untuk kamu di hari ini. Pesan semesta untuk kamu di hari ini. Berani katakan tidak. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kamu. Menjaga jarak tanpa membenci. Ya. Jika kamu merasa dalam hidup kamu itu ketika berdealing dengan seseorang bukannya kebahagiaan yang kamu rasakan, ya mungkin kalau kesenangan sesaat. Tapi ketika berdealing dengan dia ya, dengan mereka itu kamu kayak merasa banyak ruginya daripada banyak untungnya. Mungkin selama ini kamu adalah seseorang yang gak enakan, diajak pergi makan tapi kamu ujung-ujungnya kamu terus yang bayarin. Karena kamu gak enakan, kamu bilang iya terus ya. Disuruh beliin sesuatu apa, dimintai bantuan apa, pinjem uang dan sebagainya, karena kamu orangnya gak enakan, sungkan gitu ya, kamu selalu bilang iya. Tapi sudah saatnya kamu berani untuk katakan enggak untuk sesuatu yang hanya akan merugikan kamu ya. Lebih baik kamu itu ya menjaga jarak dari orang-orang tersebut. Ya, kamu juga harus mempedulikan diri kamu sendiri. Jangan terus-terusan rela berkorban ya, tapi kamu sendiri tersakiti. Ya, kamu harus bisa menjaga jarak tanpa membenci ya. Jadi kayak ya lebih baik kamu menjaga diri kamu, mencintai diri kamu menolaknya secara halus ya. Jujur pada diri sendiri. Lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka kamu akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terima kebenaran. Fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Iya. Kamu harus jujur pada diri kamu sendiri. Ketika kamu melakukan sesuatu, ya, tapi kamu mengorbankan diri kamu sendiri, berarti kamu nggak bisa jujur sama diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa jujur dengan diri kamu sendiri, kamu akan lebih memperhatikan diri kamu. Kalau memang kamu merasa nggak nyaman, nggak suka, ya, merasa tersakiti akan sesuatu, ya kamu harus berani untuk mengekspresi, ya, berani untuk bilang enggak. Jangan misalkan sebenarnya hati kamu ngegrundel, hati kamu itu pingin bilang enggak, tapi kamu enggak enakan, akhirnya kamu bilang iya. Enggak boleh seperti itu. Kamu harus bisa jujur pada diri kamu sendiri. Ya. Dengarkan, ambillah waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat. Meditasi dan berkontemplasi, suara hati terdengar ketika pikiran kamu hening. Ya, kamu harus merenung gitu loh. Selama ini kamu melakukan sesuatu hal, ya, gak jujur sama diri sendiri, melakukan sesuatu hal yang merugikan kamu. Sebenarnya kamu itu tersiksa gak sih? Sebenarnya kamu capek gak sih? Kamu lelah gak sih melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak suka gitu loh, yang sebenarnya nggak kamu inginkan. Sampai kapan kamu melakukan seperti itu? Ya, sampai batas seperti apa? Makanya di sini kamu harus berani untuk bilang enggak, jujur sama diri sendiri, dan dengarkan kata hati kamu. Kata hati kamu bilang nggak usah, jangan, tapi kamu
masih melakukannya. Jadi coba deh kamu diam sejenak, merenung. Apakah selama ini kamu itu udah memperhatikan diri kamu? Pernah nggak sih kamu kayak terbesit untuk kayak bicara gitu ya pada diri sendiri, bukan gila ya, maksudnya bicara sama diri sendiri, sama jiwa kamu, apakah dia itu capek gitu loh, apakah jiwa kamu itu udah capek, apakah jiwa kamu itu lelah, apakah jiwa kamu itu udah sebenarnya nggak kuat gitu loh, kamu paksakan berada dalam sebuah situasi hubungan yang sebenarnya hanya merugikan kamu ya. Dan dengarkan, di sini aku juga melihat lebih ke arah nanti ya, nanti malam atau kemarin malam ya, paling nggak 3 hari lah ya, kamu bermimpi sesuatu, tapi mimpi itu adalah sebuah pesan penting yang perlu kamu dengarkan dari spirit guide kamu, malaikat penjaga kamu, pendamping kamu, leluhur kamu atau kodam kamu. Karena itu kayak ada bersinambungan dengan sesuatu yang akan terjadi. Tapi tetap ya, apapun itu berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.